Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasanah Cahyasih, NPM 2001071013. Saya dari jurusan Tadris IPS IAIN Mikro. Di sini saya akan menyampaikan fenomena atau isu sosial yang terjadi di Indonesia dengan tema IPS dalam cerita. Buruh tolak JKP, minta diubah menjadi jaminan pengangguran. Kasus COVID-19 yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Penyebaran pandemi virus ini begitu cepat dari manusia ke manusia. Masuknya kasus wabah COVID-19 ke Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Adanya penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat ini tentu saja membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia melakukan pembatasan keluar rumah sehingga banyak sektor-sektor ekonomi tertentu yang terkena dampak negatif dari virus tersebut. Akibat pandemi COVID-19, bagi pemerintah, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah COVID-19. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Para pekerja ini tidak hanya mengalami kerentanan dalam hal ekonomi, akan tetapi dalam hal kesehatan juga. Mereka cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus corona karena tetap beraktivitas di tengah wabah yang semakin meluas. Walaupun tetap bekerja, para pekerja rentan ini mengalami penurunan pendapatan secara drastis, bahkan ada yang tanpa pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan melalui program jaminan sosial yaitu JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan JHT, Jaminan Hari Tua. Pemerintah Republik Indonesia berupaya memberikan perlindungan bagi para pekerja melalui program jaminan sosial. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat penambahan jenis program jaminan sosial baru, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Hal ini juga dituangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Sebagai salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Untuk mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Tertera pada pasal 1 angka 1 Permenaker Nomor 15 Tahun 2021. Pekerja yang berhak mendapatkan JKP diatur di dalam bagian persyaratan penerimaan manfaat JKP. 1. Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT atau kontrak maupun PKWTT atau tetap, tertera pada pasal 8 ayat 1 Permenaker 15 tahun 2021. Yang kedua, penerimaan manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali setelah manfaat JKP didapatkan, tertera pada pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Permenaker 15 tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menolak Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP
yang akan dirilis Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Pasalnya, aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar menerbitkan aturan turunan selama Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki. Saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja masih dibahas dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas DPR di 2022. Dan seharusnya pemerintah menunggu dulu bagaimana proses pembahasan di DPR tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sumber pendanaan JKP juga tidak jelas lantaran berasal dari rekomposisi iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 0,14% dan iuran jaminan kematian atau JKM yang direkomposisi sebesar 0,10%. Dan aturan tersebut dinilai bersifat kriminal dan direksi BPJS terancam 8 tahun di penjara bila mana menggunakan subsidi silang atau dalam Undang-Undang Omnibus Law disebut rekomposisi. Dan daripada adanya program JKP, lebih baik diadakan program asuransi pengangguran untuk masyarakat yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Program ini disebut lebih lazim secara internasional sesuai konvensi ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional tentang Jaminan Sosial. Kemudian, sebelumnya pada hari Rabu, 16 Februari 2022, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerima perwakilan dari Aliansi Buruh yang menolak Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. Setelah menerima buruh untuk dilakukan audiensi, Ida Fauziah menyatakan akan mengkaji ulang Permenaker tentang tata cara dan persyaratan pembayaran klaim jaminan hari tua atau JHT. Menaker Ida Fauziah menjelaskan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang. Selain itu, menurutnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini menjadi momentum untuk memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh di masa tua atau pensiun. Di sisi lain, untuk resiko PHK saat ini sudah terdapat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sedangkan pada masa transisi ini, kami akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada 3 aspek. Pertama, manfaat JKP, yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Kedua, maksud dan tujuan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk melindungi resiko masa tua atau pensiun pekerja atau buruh. Selanjutnya, himbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jikapun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja atau buruh harus ditunaikan, baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak. Baiklah, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.